terus R square kayak gitu kan. Soalnya itu biasanya kebanyakan kemarin-kemarin yang ditanya kayak gitu. Nah ini langsung aja kita ke perhitungan dulu aja ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Tadi kan balik lagi ya ke variabel dependen sama independen. Nah, tadi itu kan variabel dependen adalah variabel dipengaruhi gitu. Yang ingin kita lihat pengaruhnya kayak gitu. Nah, di sini aku tuh mau misalkan mau ngecek pengaruh dari suhu terhadap laju reaksi kayak gitu. Berarti di sini variabel independennya atau yang mempengaruhinya adalah suhu dan variabel yang dipengaruhinya adalah variabel dependen atau di sini adalah laju reaksi. Tuh. Nah, untuk mendapatkan kan ini kita mau nyari persamaan regresi linearnya kan yang Y sama dengan apa kayak gitu. Nah, itu tuh bisa berbagai cara, teman-teman. Nah, yang kalau cara manual kita bisa hitung cari nilai A dan B-nya dengan rumus kayak gini. Ini rumus untuk mencari A, ini untuk mencari B. Nah, masing-masing di sini kan rumusnya tuh kan ada kayak sigma Y, terus sigma X. Nah, itu kita bisa bikin di tabel baru kayak gitu. Misalkan di sini kan yang jadi X-nya itu di sini adalah yang independen ya, yang si suhu ini. Dan yang jadi Y-nya itu si laju reaksi. Nah, kita bisa bikin tabel baru misalkan yang ini ya tabel baru tuh yang ini mungkin. Untuk yang semua itu tinggal jumlahin aja ke bawah kayak gitu. Nah, ini aku baru nyoba yang cara data analis dulu gitu. Biar cepet aja gitu ya. Nanti bisa kita coba untuk yang pakai rumus manual ini kayak gitu. Sebenarnya udah bebas mau. Aku mau nanya aja kalau ini maksud sigma Y itu jadi kita jumlahin dulu sih Y-nya. Iya betul. Terus X-nya juga dijumlahin. iya betul. Tapi untuk mencari yang A itu tuh setelah mencari yang B, karena ini kan ada variabel B tuh di sini. Jadi kita cari yang B dulu gitu. Kalau mau pakai rumus. Ini mah plotnya ya. Iya plotnya itu berarti Y-nya tuh kan ini ya. Ini Y-nya laju reaksi. Ya ini Y-nya. Bisa sama gitu kan. Iya. Nah terus ini juga X. Iya betul. Berarti ini dikurangi B dikali ini. Iya. Per 30 kan. Iya betul. Kayak gitu. Nah, tapi yang ini kan kita hitung dulu ini kan. N itu jumlah ininya. Oh ya, enggak 30. Maaf, 30. Ini berapa ke sini? 6, 4, 5, 6, 12. Iya, 6. Oh, 6 aja. 12. Soalnya ini beda. Ini sama ini. Kalau ini kan sama. Kalau ini pecah ini. Coba. Kedengeran nggak teman-teman? Saya pecah. Sampai. Kedengeran. Oke. Sebentar ya. Pakai yang ini aja dulu. Ini tolong kasih ke Regina. Salah. Oke. Ini dipakai. Ini lanjut ya teman-teman. Tadi itu sampai mana? Nah, jadi kalau misalkan pakai rumus ini, kita tuh bisa bikin tabel baru atau gini ya. Aku kasih tanda dulu ini di sini. Ini itu sebagai X. Ya. Nah, jadi kan di sini yang suhu itu sebagai X-nya, yang Y-nya sebagai reaksi sebagai Y-nya maksudnya. Nah, di sini kan untuk mencari si B itu tuh kita itu harus ada sigma X dikali Y kan. Nah, jadi kita ini bisa bikin tabel baru misalkan ini tuh X dikali Y. Jadi kita kalikan misalkan sini ya X dikali Y. X dikali Y misalnya ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengalihkan yang ini, yang si data yang di X dengan data yang di Y kayak gitu. Nanti dijumlahin jadilah itu sigma X dikali Y. Nanti dikaliin sama jumlah datanya kayak gitu. Terus dikurangin sigma X dikalikan dengan sigma Y. Nah, ini kita bikin tabel lagi gitu kayak X dikali Y aja. Udah ya? Enggak beda. Kalau ini mah sigma X dikali dengan sigma Y. Jadi jumlah dari ini dikalikan dengan jumlah dari ini. Kalau ini mah dikalikan dulu gitu data-datanya.
Nah, untuk ini juga mungkin yang bikin tabel baru itu adalah X dikali Y, X dan X kuadrat. Cuman dua aja buat ini sama yang atas kayak Kalau gitu. sigma X kuadrat tuh Mm-mm. dikuadratin dulu baru dijumlahin. Iya, masing-masing datanya, masing-masing data yang X ini kita kuadratin terus nanti ditotalin. Kalau yang itu Yang ini? X-nya dijumlahin, Iya, baru dikuadratin. iya betul. Kalau ini sigma X dari sini ya dikuadratin kayak gitu. Kalau N-nya berapa? Kita yang ini, yang contoh soal. Kayaknya ini deh 6. Soalnya ini sama ini beda. Kalau yang tadi kan sama. Maksudnya sama itu kayak ini suhu. Itu kan berarti sama datanya. Kalau ini? Ini 6 aja? Iya, 6 kayak gitu. Oke. Ini juga berarti 6. Iya, 6. Betul. Nah, sebenarnya selain rumus yang ini tuh ada lagi ya rumus yang lain. Coba nih sekarang. Yang mana? Yang pertama atau yang multiple? Yang multiple ya berarti yang itu mah ya? Yang S. Yang multiple kan cuma ada ini multiple standar ini. Bukan. Berarti yang awal. Ini berarti yang linear. Mm-hmm. Ada yang pakai cara ini. Mm-hmm. Berarti ini harus cari dulu R-nya. Nah, ini cari dulu apa sih? Apa tuh kata-katanya? Oke. Ini mah pakai yang kayak cara kalkulator yang di fisika itu. Oke. Yang mana? Itu yang lain terus yang cari kemiringan. Yang ini kan? Iya. Pakai rumus yang itu yang R dulu. Di mana PPT berapa itu teh? PPT 1 ya? Ya? Gini ya? Oke. Kenapa nggak buka ini aja? Udah nggak apa-apa. Ini ada nggak share screen aku ganti nggak? Aku mau kakak regional beneran. Yang tadi caranya diganti gimana sih? Oh di ininya di Oh, apa? pakai Di orang tuh settingnya. gak paham ini. Tadi Ini? sertifikat hal lain. Nah milih nanti. Kamunya mau PPT Yang bapak yang satu. Kuliah. Yang linear. Kuliah 10. Ini kan regression. Nah, ini. Nah, Udah ya? langsung ke Nah, PPT. ini teman-teman kalau misalkan tadi kan rumusnya kayak gitu. Ada yang lain, bentar. Selain A dan B. Iya, untuk nyari A dan B-nya itu ada lagi rumusnya, nggak cuma itu aja gitu. Jadi kita kalau tadi mah kan ribet ya, maksudnya ribetnya itu kita harus bikin tabel baru. Yang tadi yang X dikali Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, kalau ini mah nggak perlu nyari itu, tapi kita harus tahu dulu nilai R-nya. Ini mah yang tadi ya? Iya, itu yang tadi. Nah, untuk yang nyari yang B itu yang ini ya teman-teman. Jadi B sama dengan R dikali, ini tuh standar deviasi ya. Standar deviasi Y dibagi dengan standar deviasi X. Berarti Nah, rumusnya kayak awal. Nah, rumusnya kayak yang awal, tapi ini mah standar deviasi. Standar deviasi itu kan pakai akar ya. Akar, sigma, X. Nah, ini juga sama bikin tabel sih ya. Sama-sama bikin tabelnya tuh kalau yang Y berarti Y min Y bar ya. Y min Y bar kuadrat. Yang tadi mah Variansi mah nggak pakai akar kayak gitu. Jadi kuadrat bentuknya kan S1 kuadrat ya. Nah ini mah S doang jadi S sama dengan Nah, R di sini itu nanti bakal didapat dari persamaannya. Jadi kita harus bikin dulu persamaannya dengan cara cari ini bisa juga. Oh iya, atau bisa jadi dicari langsung, nggak perlu pakai persamaan. Nah, bentar. Yang mana? Ke atas ya? Nah, yang ini untuk mencari R-nya itu kita pakai ini dulu tuh. Kan di sini ada ya X min X bar, Y dikali Y min Y bar. Nah, ini tuh berarti kita bikin tabel barunya yang ini. Nggak usah yang tadi. Jadi ada dua opsi nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau nyari A dan B-nya pakai rumus yang awal, yang tadi yang di PPT aku, yang di Excel aku,
itu tuh kita bikin tabel barunya ya adalah X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat ya. Nah kalau misalkan mau pakai yang rumus yang ini buat nyari B-nya, B sama, ini kan B, ini A. Nah, untuk yang B dulu kan, karena di A butuh B, berarti nyarinya yang B dulu. Nah, di B ini kita butuh R gitu, nilai R-nya itu tadi rumusnya. Ya, gitu. Makanya bikin tabel barunya adalah X min X bar, Y min Y bar, kemudian nanti juga bikinnya versi kuadratnya buat di standar deviasinya, kayak gitu. Mau dicoba nggak? Mau sekalian nyoba atau gimana? Atau lanjut aja? Mau pakai cara yang itu? Lanjut aja guys. Lanjut aja ya. Soalnya masih ada yang multiple, masih ada yang bab 3 juga. Jadi ringkasnya kayak gitu ya, rumus-rumusnya udah pada tahu kan? Cara bikin tabel barunya, maksudnya bikin tabel baru, maksudnya bikin ya tabel yang baru, komponen yang baru maksudnya kayak X dikali Y, X kuadrat, Y kuadrat, X min X bar kuadrat, Y min Y bar kuadrat, kayak gitu. Gitu. Itu buat nyari rumusnya. Nah sekarang kita coba aja ya yang cara cepatnya dulu. Cara cepatnya itu buat nentuin si persamaan garisnya dengan cara ini data analisis atau dengan cara grafik. Nah kalau dengan cara data analisis kan tadi udah dituin ke grup ya. Iya. Nah dari data udah ya. Udah dikirim data analisis, nanti dapat muncul segini. Nah habis ini kan didapat nih datanya. Mana datanya tuh? Nah, di sini ada intercept dan yang mana sih yang jadi B-nya itu? Ini kan intercept yang A kan? Bentar aku lihat dulu. Intercept itu A kan? A. Yang kalau B-nya? B-nya itu suhu. Oh, yang bawah ya. Oke. Nah, ini teman-teman kalau misalkan dari sini dapat nih yang A, yang kan tadi dijelasin di sini. A itu adalah intercept atau nilai interceptnya A itu. Berarti di sini intercept di sini udah ada ya di data analisis yaitu min 0,15. Jadi nanti itu bakalan jadi Y sama dengan min 0,15 ditambah B-nya itu adalah kemiringan atau koefisien. Di sini kan yang jadi apa sih kemiringan di sini itu adalah si suhunya ya. Variabel suhunya. Variabel ininya apa sih namanya? Independen. Iya, variabel independennya. Jadi si suhu di sini kan tadi ya variabel independen kan. Nah, ini tuh adalah koefisien si suhu. Jadi 0,01 X kayak gitu. Jadi kita bisa dari sini kita bisa bikin persamaan garisnya. Oh, enggak share screen. Lupa. Ya Allah, maafin guys. Maafin. Gimana nya Kak? Harus pindah lagi. Oh. Apa? Pakai di Excel. Siapa yang jual? Rangkuman. Mana rangkumanku? Ada judulnya rangkuman enggak? Mana ya rangkuman? Oh, ini ada. Maaf ya guys. Nah, ini teman-teman ulang ya. Maaf. Nah, di sini kan untuk yang cara ini mungkin nanti ya akan diiniin kita pakai cara yang cepat aja, pakai cara yang ini, yang data analisis sama nanti cara grafik. Nah, di data analisis kita dapat ada intercept sama intercept itu A kan, dan ini yang bawahnya itu si suhu ini tuh adalah B-nya atau kemiringannya. Jadi kita bisa bikin si Y topinya adalah, berarti ini langsung Y topi ya. Aku remet. Jangan diliatin dulu lah. Kocak. Padlan yang kirim bukan kau. Nah, yang enggak kan? Enggak ada. Nanti kelas kita ada 5 orang ya yang mau remet. Bentar. Maaf guys, iklan. Oke, lanjut aja ya. Bentar.
Halo, nggak ada suaranya. Ini lagi iklan Sabar dulu kok, bentar. sabar kok, sudah iklan. Soalnya ininya Kira-kira Fadlan. ininya gerak, tapi nggak ada suaranya. Berisik lu yang nggak remet jangan ngomong, Oh, iya, malas iya, gua iya. liatnya. Mau lanjut. Nah, di sini kita masukin aja tinggal Y-nya. Ini ya topi ya teman-teman. Gimana sih cara bikin ya topi? Udahlah, biarin ya topi. Tulis ya. Ya topi sama dengan intercept ya, sama intercept. Intercept di sini adalah min 0,15. Keren banget kamunya. Ya, susah nih. Mana nilai tertinggi 100. Kapan deadline-nya ini? Ini deadline 14 Desember. 1. sama 3 Sekarang 12. Iya, 1. Aku salah nih. Lanjut ya teman-teman ya. Ini interceptnya kan min 0,15. Terus kita tambah dengan BX. 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 Iya, BX. Nah, B-nya itu ini 0,01 positif ya. 0,1 X. Gitu. Jadi inilah persamaan garisnya. Nah, kita ini bisa dapat nilai ini secara langsung kalau mau pakai di cara grafik. Jadi kita ngeplot si ini tuh di grafik ya. Nih, kayak gini. Aku ada pertanyaan nanti. Karena itu Boleh. aku tuh terhadap laju, jadi Kamu lanjutin aja. Oke. yang si B-nya tuh bakal koefisien hasil yang tinggi. Oh ya kan, Bukan. menanyakan faktor yang dipengaruhinya. Iya. Oke, udah. Karena Ini bisa kan langsung hasilnya si E-nya, jadi kayak sisanya tuh bakal ngasilin si. lurus banget, bagus. Wih, bagus datanya. Aku udah lama tidak melihat data sebagus itu. Iya. Nah, ini kalau kita plot di grafik kan teman-teman, nah kita bisa muncul ini persamaan garisnya langsung kalau pakai cara ini gitu ya. Oh, bentar. Di titiknya kita pencet. Mana? Nah. Iya, diklik dulu ya. Ini gini. Nah. Gimana? Ya gitu. Oh, bisa klik kanan ya, teman-teman. Kanan kan? Ini add trade line. Masuk ke add trade line. Kanan. Nah, kita checklist yang 2 paling bawah, 2 terbawah. Ini buat nilai R-nya, R square-nya tuh, R square-nya juga 1. Keren banget ini gabung. Mantap. Nah, Ini ya. Nah, di sini muncul nih teman-teman. Y-nya persamaan garisnya sama ya kayak tadi yang kita buat manual. Nggak manual sih, kita dapat datanya dari sini gitu ya. Sama, cuman di sini dia nulisnya BX dulu, BX plus A. Karena di sini A-nya negatif gitu. Biar lebih bagus urutannya kayak gini, kayak gitu. Jadi kita pindahin ininya 0,01X min 0,15. Kayak gitu. Ini keren. Oh, aneh. Udah lanjut. Habis gini tuh gimana? Udah dapat Yang ditanya ini ada apa? nggak tahu soalnya. Oke, bentar ya, aku lihat dulu soalnya. Soal apa ini tuh? regresi ini. Oke, nah ini ya. Tentukan variabel dependen. Kerjakan secara manual ini nih. Itu persamaannya. Udah ya, persamaan. Hitung koefisien relasi. Ya, hitung koefisien korelasi R kuadrat. R sama R kuadrat. R apa ini? R kuadratnya. Gunakan persamaan regresi untuk untuk menghitung. Ini plot grafik X dan Y. Kakak ini udah terjawab. Tinggal nyari ininya, masukin. Tinggal masukin si S-nya 7,9. Oke. Itu tuh X ya? X. Ih, kok? Kenapa saya? Enggak apa-apa, kamera saya. Oh. Malu ada kameranya. Yuk lanjut ya teman-teman. Regina, ini direkam nggak?
Direkam. Oke. Gue yang ini gue kagak fokus, cow, Ah, maafin. lu mau nonton timnas? Diem yang sama-sama remet. Fadlan tuh Fadlan. Kok pada remet sih? Males gue bertemannya. Lu yang remet dan temen sama gua. Wah, Fahmi mah diajarin gua. Yuk lanjut ya teman-teman. Nah ini Gas, kan gas, udah gas. nih, udah sebenarnya kalau kita udah dapat persamaan ininya, udah beres, belum beres sih. Kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, misalkan pertanyaan lanjutannya itu suhunya itu mau dihitung buat suhunya 20 derajat misalkan, berarti X di sini kita ganti jadi 20 derajat kayak gitu. Jadi nanti dikatakan nilai Y-nya berapa kayak gitu. Ya tapi itu kan di sini kan rumusnya ya tapi ini kan A plus BX. A plus BX. Nah, A-nya kan ini interceptnya. Iya, koefisien betul dari yang ini ya. Terus si B-nya itu dari ini, dari yang bawahnya, yang 0,01. Ini karena ini satu faktor, dia cuma ada satu. Nanti kalau ada yang multiple, itu bakalan lebih banyak gitu si ininya, si B-nya. Jadi nanti ada BX1 ditambah BX2 tambah BX3 kayak gitu. Itu yang independen. Intercept independen. Intercept itu yang beda. Kalau misalkan yang lainnya itu, kalau misalkan intercept itu namanya intercept betul. Oh emang intercept. Iya gitu. Gina, Iya. kalau ada 3 nanti ada X1 X3 ya? Itu Ya kan betul. Nanti bakalan kayak itu teh buat tipe mau langsung ke multiple aja enggak? Soalnya nanti kali ini udah ngerti kan? Tinggal masuk substitusi, misalkan bapaknya itu nyuruh misalkan bapaknya gini, guna persamaan reaksi tersebut untuk memprediksi laju reaksi pada suhu 90 derajat misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan diminta kayak gitu berarti X di sini ya tinggal disubstitusi atau diganti sama 90 derajat tersebut yang ditanyain kayak gitu. Nanti kan ketemu ya Y-nya berapa gitu. Jadi si Y yang hasil itu tuh adalah hasil laju reaksinya dengan suhu segitu gitu. Jadi dengan suhu 9 ya, ini kan nanti misalkan nih kita langsung aja substitusi. Misalkan jika X itu sama dengan 90 derajat. Derajat aja ya. Berarti ya topinya kalau yang ada bit replication. Oh yang berulang. Nah tinggal gini. Kalkulator dong. Boleh saya 0,01 kali 90. Malas mesin 0,9 ya. Oke. Hasilnya ditambah ini minus 0,15. Nah, hasilnya 0,75. Berarti lajunya 0,75. Jadi ya tadi kan laju ya di sini. Nah, Y itu adalah variabel dependen. Variabel dependen di sini adalah laju reaksi. Berarti laju reaksi dengan suhu 90 derajat adalah 0,75. Satuannya jadi apa? Tadi itu satuan laju reaksinya adalah mol per liter per second ya. Jadi ketika suhunya adalah 90 derajat, maka laju reaksinya adalah 0,75 mol per liter per second. Kayak gitu. Tinggal masukin aja kalau misalkan Bapak mintanya untuk suhu sekian gitu. Berarti X-nya tinggal ganti kayak gitu.
Halo guys. Pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Jadi yang pengaruh Nah itu teman-teman buat ini regresi yang satu faktor aja gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Iya. Gimana? Ini yang regresi satu lagi, ada yang multiple. Terus yang bab 3, tinggal bab 3 terakhir. Habis ini. Yang multiple langsung data analis kan itu. Ada analisis. Iya betul, langsung data analis ini yang multiple mah nggak perlu pakai rumus ini dan rumus ini karena kan sangat panjang kayak gitu. Dan Cara kalau bacanya yang multiple, gimana dong? Nanti ada iya. baca itu loh yang kayak berpengaruh kuat atau tidak kuat gitu. Nah, ya. Nah, Ayo, ya tes dulu. pertanyaannya tuh kayak gitu. Nah, mungkin bentar kita sedikit ngebahas yang itu ya. Nah, misalkan ditanya ini, kata Bapak itu hitung kalau misalkan di dua kayak gini ya, cuman satu faktor aja sih, suhu aja, kemungkinan Bapak bakal nyuruh ngitung R-nya secara manual dan R kuadratnya juga secara manual. Nah, untuk rumus R-nya tadi yang aku kasih tahu yang kasih lihat di PPT Bapak yang itu, yang R-nya itu rumusnya itu yang dari X min X bar dikalikan dengan Y min Y bar per apa gitu lupa lagi ya, pakai rumus yang itu ya kalau misalkan disuruh menghitung. Dan kalau untuk R kuadratnya tinggal dikuadratin aja dari hasil si R itu yang udah kita dapat gitu ya. Nanti aku rangkumin lagi ya, rapiin lagi nih ya, nanti aku kirim. Nah sekarang kita tafsirin dulu aja ya si R dan R square itu artinya apa. Bentar. R itu menunjukkan kekuatan hubungannya. R kuadrat menunjukkan berapa banyak data yang bakal bisa dijelaskan oleh model. Oh, semoga yang ini sini. Mau ganti ke yang ini dulu mau ya. Oh masih ini, oh ya. Nah, ini teman-teman ini di apa sih di rangkuman yang Bapak kasih ya. Nanti boleh dibaca, nanti aku juga bakal masukin ke yang nanti yang di Excel. Nah, mana? Nah, nanti itu bakalan ada kayak nafsirin nilai R-nya gitu. Gimana? R itu adalah koefisien korelasi ya, teman-teman. Dimana si R ini tuh angka yang mengukur kekuatan dan juga ada hubungan linearnya apakah hubungannya itu linear, langsung dan juga apa sih namanya teh? Kalau positif Berbalik. ya secara langsung dan kuat ya, secara kuat dan juga langsung. Kalau nilai R itu positif 1 ya, maksudnya kan rentang dan koefisien korelasi atau R itu adalah min 1 sampai 1. Kalau misalkan nilai itu 1 ya, si R itu maksimalnya itu 1 kan, berarti hubungannya itu adalah kuat. Hubungannya kuat dan juga arahnya itu langsung gitu. Berbanding terbalik jika nilai R-nya itu adalah min 1. Berarti hubungannya berbanding terbalik gitu, enggak secara apa sih? Ya kan berbanding terbalik, ya enggak secara langsung gitu. Dan kuat tapi enggak secara langsung, itu arahnya itu enggak langsung kayak gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalkan rentangnya 0 atau 0, sekian berapa, misalkan 0 deh, 0. Berarti kalau 0 itu berarti tidak ada hubungan sama sekali gitu. Tidak ada hubungan linearnya. Hubungannya benar-benar enggak ada gitu, apalagi kuat gitu. Dan nah kalau misalkan 0,5 middle ya, tengah-tengah. Berarti itu teh hubungannya bisa kita tafsirkan hubungannya cukup kuat ataupun gimana ya, nggak kuat, nggak apa sih namanya, nggak terlalu kuat gitu, sedang aja gitu, hubungannya itu sedang gitu. Tapi karena itu nilainya positif berarti arahnya langsung kayak gitu.
Apa itu? R. Masih R. Apa yang terakhir? 1. Yang terakhir itu misalkan kalau tengah-tengah 0,5 misalkan kayak gitu atau 0,9 itu kan hampir sempurna ya. 0,8 gitu. Kalau plus itu langsung. Iya. Tapi kalau min tidak langsung. Iya betul. Pokoknya mah kalau positif dia langsung, negatif tidak langsung. Kalau misalkan 0 itu tidak ada hubungannya juga tidak ada arahnya kayak gitu. Nah sekarang lanjut ke koefisien maksudnya ke R yang kuadrat. Ini namanya koefisien determinasi gitu. Nah R kuadrat atau koefisien determinasi ini merupakan angka yang menunjukkan persentase variabilitas dari variabel dependen atau Y ya yang bisa dijelaskan oleh variabel independen. Jadi seberapa persen sih si laju reaksi kita itu ya bisa di variabel dependen atau Y itu bisa dijelaskan oleh X atau variabel independen kayak gitu dalam model regresi. Jadi seberapa persen sih data kita itu bisa dijelaskan oleh persamaan yang sudah kita dapat, persamaan yang Y topi itu. Nanti kan bakal ada tuh di ininya, di di data analisisnya atau dari yang di grafik juga ada R kuadratnya. Atau misalkan cara manual kita hitung dulu R-nya dan kita kuadratkan hasil R tersebut. Didapat deh R square. Nah, R square ini sama nilainya itu kayak rentangnya sama kayak dengan R 0 dari 1. 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Maaf teman-teman ya. Oh, kalau R square 0 sampai 1. Ya, gitu ini mah enggak ada minus. Oh ya, beda kata. Tadi mah kan minus 1 sampai 1. Kalau ini mah dari 0 sampai 1, jadi nggak ada yang minus. Karena emang kan kalau misalkan R-nya itu min 1, berarti R square-nya kan 1. Minus dikuadratkan kan 1, kayak gitu. Nah, apa artinya kalau R square-nya itu 1? Nah, kalau R square-nya itu sama dengan 1, berarti model regresi kita atau jadi model regresi kita atau Y-topi persamaan Y-topi kita itu dapat menjelaskan secara 100% gitu variabilitas variabel dengan jadi model itu sangat baik banget gitu kalau R-nya 1 R kuadratnya 1 gitu atau misalkan mendekati 1 0,8 atau 0,9 kayak gitu. Berarti itu teh model regresi kita 100% atau data kita itu 100% dapat dijelaskan oleh model kita kayak gitu. Nah, sekarang kebalikannya kalau misalkan R square-nya itu adalah 0, maka model regresi kita tidak dapat menjelaskan variabilitas dari data-data kita, dari data dependen dari si Y-nya gitu. Sama sekali tidak bisa kayak gitu karena 0 si R square-nya. Kayak gitu. Nih ada contohnya nih teman-teman. Misalkan ya. Itu yang gede. Jadi, semakin tinggi nilai R square, maka semakin baik model regresi dalam menjelaskan variabilitas variabel dependennya kayak gitu. Jadi semakin mendekati 1, kan nilai tertingginya 1 ya. Maka semakin baiklah model yang kita hasilkan itu ya dalam menjelaskan variabilitas data dependen gitu. Nah, Berarti contohnya gimana? berarti nanti kalau R kuadrat jawabnya pakai persen ya, Pek? Iya betul pakai persen kan nanti S kuadrat sebenarnya bakalan di dalam data analisis kan bakal dalam bentuk koma ya dalam bentuk desimal kita ubah dulu ke persen jadi kita cantumin di kesimpulan atau di menjawab pertanyaan itu tuh dan sekian persen gitu. Nah misalnya kayak gini jika R kuadratnya sama dengan 0,85 berarti 85% variabilitas dalam variabel dependen artinya dalam yang tadi itu misalkan ya laju reaksi ya dapat dijelaskan oleh si suhu itu variabel independen dan hanya nih kan 100% 65% yang bisa dijelaskan sisanya 15% yang tidak dapat dijelaskan oleh model yang kita hasilkan kayak gitu. Kan benar Oke, gitu teman-teman. Nah, ini ada contoh lagi nih, misalkan kita memiliki data suhu
Ya, data suhu dan laju reaksi sekian. Setelah melakukan regresi, kita mendapatkan nih R-nya itu ada 0,95, artinya ada kan 0,95 mendekati 1 kan. Nah, jadi ada nih hubungannya yang sangat kuat gitu karena emang mendekati 1 ya. 0,05 lagi gitu mendekati 1. Berarti ini sangat kuat dan nilainya positif, maka hubungannya adalah langsung gitu. Atau bisa juga disebutnya nih dan positif antara suhu dan laju reaksi gitu. Atau mau kuat dan langsung pun boleh gitu tulisnya ya. Nah, kalau S square berarti si ini R-nya tinggal dikuadratin dipangkatin 2 gitu. Dapat deh 0,9025 gitu. Kita ubah dulu ke persen. Nah, kalau diubah ke persen, maka jadi 90,25%. Artinya, sebanyak 90,25% lah variabilitas dalam laju reaksi ini bisa dijelaskan oleh perubahan suhu gitu. Jadi, model kita itu cukup baik untuk prediksi laju reaksi berdasarkan suhu gitu. Kesimpulannya, R itu mengukur kekuatan dan arah. Jika positif, maka arahnya langsung, dan jika negatif, arahnya tidak langsung gitu ya, atau berkebalikan. Dan jika hasilnya itu mendekati 1, maka sangat kuat, dan atau mendekati -1 itu juga sangat kuat. Tapi -1 itu cuma arahnya yang berbeda gitu. Kalau tengah-tengah berarti cukup kuat gitu misalnya. Nah, untuk R square itu tuh mengartikan apa? Untuk mengukur seberapa baik sih data kita, model kita, atau persamaan yang kita hasil itu dapat menjelaskan data-data kita. Kalau variabilitas dilihat dari mana? Lalu sebentar. Memiliki pengaruh besar dalam Baru dengar itu. variabilitas itu yang di depan X, yang B-nya. B. Sebenarnya ini tuh buat di sini sih, variabilitas itu buat di yang kalau multiple. Kan multiple kan banyak tuh, ada misalkan BX1, BX2, BX sampai BX3 gitu. Nah, nanti kan nilai si B dari masing-masing itu kan berbeda ya. Nah, yang semakin tinggi si konstantanya itu tuh bakalan berarti menunjukkan si X yang misalkan nih kan ada B. Ya, semakin tinggi nilai koefisiennya berarti semakin berpengaruh lah variabel tersebut terhadap variabel dependen gitu. Misalkan nih ada suhu, ada katalis. Nah, misalkan di antara suhu dan katalis ini B-nya tinggian yang katalis, berarti katalis lah yang memiliki pengaruh yang lebih besar gitu terhadap si laju reaksinya, kayak gitu misalnya. Oh, paham. Berarti nanti itu lebih dibagi. Iya betul, lebih di multiple untuk variabilitas itu. So, ini tuh kan ditanyain juga kan waktu itu di yang kuis nomor terakhir itu kan multiple kan. Nah, itu multiple baru ditanya kayak gini. Kayaknya kalau misalkan yang satu faktor mah yang kayak yang tadi ya contoh tadi itu kayaknya nggak ditanyain variabilitas itu, cuman R sama S square aja. Untuk yang variabilitas itu kemungkinan ditanya pada saat multiple yang faktornya banyak. Jadi kita ngebandingin gitu. Semakin tinggi variabilitasnya, variabilitasnya maka semakin berpengaruh sih variabel tersebut terhadap variabel dependennya, kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain sekarang? Aman. Oke, lanjut ya ke multiple ya biar cepet ya. Untuk perhitungannya tadi aman kan ya kalau manual? Ada rumus-rumusnya, nanti aku rangkumin lagi masukin ke sana. Takut waktunya nggak ini. Oke. Boleh. Boleh ini ya teman-teman, boleh open laptop dan open catatan. Tapi saran aku mending di laptop apa di catatan bebas sih, gimana? Apa sih sekarang tuh yang ini yang oh iya ya.
Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang multiple ya. Ini aku pakai contoh yang udah dikerjain aja, soalnya takut lama aku gagal keburu yang itu. Nah, ini yang contohnya itu, ini yang di PPT Bapak. PPT Bapak, dan di PPT Bapak juga udah ada jawabannya kok. Ini kita bahas lagi aja ya. Nah, datanya itu lihat di sini ada Y, X1, X2, dan X3. Y di sini adalah biaya pemanasan, dan X-nya itu, yang X1 adalah suhu, X2 adalah tebal apa ya ini? Pokoknya biaya pemanasan ya cewek ya, ya cepet. Dan X3 adalah usia. Bentar, penasaran itu? biar nggak ambigu, bentar ya. Aku lihat dulu ininya. Ini contoh yang multiple. Ini tuh PPT Bapak yang multiple soalnya. Ya. Bentar ya, bentar ini. Apa? PPT Bapak yang kuliah 9. 10 udah kartu. Ya. Bentar ya, teman-teman. Biar jelas. Kuliah 10. Iya, betul. Yang paling akhir nih. Enggak sih. Yang ini nih. Enggak. Yang awal sih. Nah, ini. Oh, gini. Jadi ini tuh data mengenai biaya pemanasan yang dipengaruhi oleh 3 variabel nih teman-teman. Jadi Y-nya itu adalah biaya pemanasan ya, pemanasan. Betulnya pemanasan apa? Cuman pemanasan doang di jawabannya. Nah, ini tuh dipengaruhi 3 variabel apa aja? Ada X1, X2, dan X3. X1 itu adalah suhu rata-rata hariannya, X2 adalah tebal insulasi, dan yang X3 itu adalah usia pemanasnya. Nah, di sini datanya udah aku masukin ya, ini Y-nya, ini X1, X2, X3 sama. Oh iya, aku belum. Nah, ini N-nya sama dengan 20. Jadi N-nya itu 20 tuh dilihat dari ini ya, banyak datanya yang di sininya gitu, bukan dari keseluruhan. Segini gitu ya. Kan kalau tadi tuh ada yang keseluruhan itu karena dia sama-sama gitu. Bukan sama-sama misalkan iya sama-sama. Iya. Sama-sama misalkan sama-sama katalis A, B, dan C. Kalau ini kan ini mas beda ya, maksudnya kayak ini yang dipengaruhi, ini yang mempengaruhi, jadi beda gitu. Jadi datanya kita lihat yang masing-masing aja gitu. Oke nih. Boleh. Teman. Nah ini untuk apa sih namanya, untuk mencari persamaan diatopinya kita nggak perlu pakai cara yang manual karena ini akan sangat panjang dan Bapak pun tidak menyarankan gitu. Bapak menyarankannya dengan cara data analisis. Kalau ini kita ulang ya pakai data analisisnya, ini aku udah ya ini. Nah kita akan bikin nih yang caranya biar tahu gitu. Jalan nggak? Tapi yang faktornya banyak. Iya gitu, ini multiple regresi linear ya, faktornya yang lebih dari 1. Jadi ada X1, X2, dan X3 kayak gitu. Nah nanti di data analisisnya juga, kan tadi kan kalau tadi regresinya aja ya. Di sini ada, boleh? Bentar ya teman-teman, ini di videoin. Oh, bentar nih belum. Regressionnya tuh ya. Oh, sama-sama regression teman-teman. Coba ya nanti di video ini. Pilih yang regression, klik OK. Nah, tapi ini data X-nya.
Nah, untuk yang X-nya kan isinya ada banyak ya. Kita masukin semuanya langsung gitu. Soalnya di sini kan cuma ada input Y dan input X. Nah, X-nya di sini langsungin aja tiga-tiganya. Kita select tiga-tiganya. Naik apa? Ini yang Y-nya. Oh, sebentar. Ada yang nggak kesuai. Hati, Mak. Ini labelnya aku ituin, output range-nya. Kita ganti. Nah, ini udah muncul ya. Ini yang data analisisnya. Nah, di sini yang kita perlu itu ini intercept dan dilihat nilainya itu dari koefisien nih. Ada judulnya koefisien ini ya. Nah, intercept ini adalah nilai A-nya dan ini adalah koefisien masing-masing untuk X1, ini untuk X2 dan ini untuk X3. Koefisien ini adalah B-nya gitu. Nah, yang tadi variabilitas itu dilihat dari ininya. Semakin tinggi nilai ininya, maka semakin berpengaruhlah si variabel itu terhadap Y-nya. Di sini kan yang paling gede itu ini ya, yang X3 ya, variabel X3-nya. Koefisien dari X3-nya berarti X3 itu dari apa di sini? X3 di sini adalah usia, berarti usia yang paling berpengaruh atau berpengaruh besar gitu. Berarti ini berpengaruh besar, ini berpengaruh kecil kayak gitu karena minus ya, nilainya minus gitu. Nah, sekarang habis diketahui ininya, kita buat si persamaannya. Buat persamaan regresi linearnya. Berarti Y topi sama dengan intercept itu ini 427,1938. Karena ini minus, langsung aja ya, minus 4,58266. X1 jangan lupa karena ini punyanya si X1 ya. X1 dikurangin lagi karena ini minus gitu. 14,8309 X2. Nah, terakhir ditambah sama ini karena ini positif, ditambah 6,1032 X3 kayak gitu. Ini ya persamaannya udah. Nanti kalau ditanyainnya persamaannya. Ya, ini kalau ditanyain kode regresinya atau persamaannya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita menafsirkan si R2 dan juga R-nya. Nah, ini yang ini R-nya itu ini ya yang multiple R. Ini R biasa, R aja. Yang ini tuh sebesar 0,89. Nah, kalau 0,89 berarti dia mendekati 1 kan? Dan positif, berarti hubungannya kuat, cukup kuat gitu ya. Kuat, nggak cukup kuat. Ini sudah mendekati sangat kuat gitu ya. 0,89 berarti dia kuat dan karena nilainya positif, maka berhubungan langsung gitu ya dengan si berhubungan langsung antar variabelnya itu tuh berhubungan langsung antara variabel dependen sama independennya kayak gitu. Nah, sekarang kalau R2 di sini sama ya 0,8. Ini dapat kita rubah ke persen jadi 80%. Berarti data yang bisa dijelaskan oleh model kita itu oleh si data ini ya, oleh si persamaan ini tuh sebesar 80% kayak gitu. Atau bisa juga kesimpulannya itu kayak gini, bentar. Itu berubah enggak? Enggak, udah apa, ini aku bacain aja. Nah, artinya sebanyak 80% si variabilitas dari biaya pemanasan itu dapat dijelaskan oleh perubahan si biaya perubahan usia, kemudian tebal dan juga suhu kalau nggak salah sama suhu kayak gitu.
Jadi kembali lagi ke yang di soalnya gitu. Variabelnya ada apa aja? Variabel si independennya. Kayak gitu teman-teman. Udah ada. Yaitu variabel si dependennya. Bentar, ini ada lagi kok yang ininya. Ada penjelasan lagi. Aku lihat dulu. Ini waktu catatan aku. Oh, ternyata ini juga bisa, ini kok bisa lewat UjiF teman-teman. Tuh di sini juga ada SS-nya ya, kayak SS seperti itu. Tapi kemarin mah kita nggak pakai yang ANOVA yang ini, nggak pakai lewat UjiF. Kita lihat langsung ke sininya gitu. Nah, terus di sini ada juga tadi selain multiple R sama R square, di sini ada juga nih adjusted R square. Nah, ini tuh apa sih, menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dihasilkan oleh model yang hanya pada variabel independen. Nanti ini di Yang berpengaruh, pencet aja nih, itu ada kata oh iya betul. kan menyesuaikan, menunjukkan terus berapa banyak data yang dapat dijelaskan oleh model yang hanya pada variabel independen yang berpengaruh. Oh, berarti itu buat si ini doang, yang plus doang kayaknya. Iya, betul, yang si variabel independen aja. Itu yang adjusted R square mah. Nah, ini juga ada standar error. Nah, standar error bisa kalau di yang itu ya, kalau di yang apa tadi teh? Yang satu faktor itu ada rumusnya buat ngitung gitu. Jadi kita ngitung sendiri. Tapi ini juga ada kok kayaknya. Kalau nggak salah ini ada rumusnya. Kan waktu itu Bapak juga sempat pernah nyuruh untuk menghitung standar errornya sendiri. Dan nanti kita bandingin sama yang di data analisis yang ini gitu. Nah, standar error ini gunanya untuk apa? Ini itu si standar error ini merupakan selisih antara Y yang dari data dengan Y prediksi atau Y topi, ya gitu. Y dari data itu yang ini. Aduh. Y yang dari data itu adalah Y yang di sini ya. Nah, kalau Y topi itu Y yang udah dimasukin datanya ke persamaan ini. Aduh, jauh banget. Nah, kebersamaan ini misalkan X1, X2, dan X3-nya kita ganti. Kita substitusiin sama data-data yang di sini. Sama ini, data ini gitu ya. Gitu, ya substitusiin. Nanti bandingkan dengan Y-nya gitu itu. Nah, atau nanti kita bisa udah dapat nih data Y biasa. Ini kan datanya Y biasa udah ya. Y topi tadi tinggal substitusiin nilai X1, X2, dan X3-nya. Gitu ya, ke persamaan Y topi yang didapat. Nah, nanti kalau udah didapat nih keduanya kayak gitu, kita bisa menghitung si standar error ini, yaitu dengan mengurangi si Y topi di sini dengan Y biasa di sini dengan Y topi. Nah, berarti selisih tersebutlah yang disebut dengan standar error. Berarti kalau misalkan gede ya selisihnya, berarti errornya gede kayak gitu. Kalau misalkan semakin kecil semakin bagus, berarti emang data kitanya model kitanya itu bagus gitu. Model si persamaan Y topinya itu bagus gitu yang kita gitu. Nah, di sini kan menunjukkan nih, standar error itu adalah 51,0485. Berarti ini tuh menandakan bahwa data tersebut kemungkinan mengalami error sebanyak 51. Gitu. Semakin gede gitu. Nah, semakin kecil nilainya semakin bagus harusnya. Gitu. Gitu, teman-teman. Hal ini observation artinya jumlah yang diobservasi pasangan datanya. Jadi 20 pasang. Iya, R-nya 20. Ini datanya gitu. Jumlah datanya. Pasangan datanya. Pasangan Y dengan X1, X2, X3 ini ada 20 kan? Gitu. Kayak gitu. Untuk yang di multiple sama ya, mirip-mirip kayak yang di satu faktor yang tadi. Kalau yang ini yang tersalur akan selalu 0,05 atau signifikannya. Nah, di sini kan ada nih nilai p-value nih teman-teman. Nah, kita itu dapat menentukan apakah si variabel X1, X2, X3 ini berpengaruh nggak terhadap si Y ini gitu. Juga dengan p-value gitu. Menentuinnya. Kan kalau tadi bisa dari nilai koefisiennya kan. Kalau nilai koefisien itu berarti kalau koefisiennya semakin besar berarti semakin berpengaruh kan ya si variabel tersebut terhadap Y-nya kayak gitu. Nah, selain dari situ kita juga bisa melihat dari p-value-nya dengan cara membandingkan
Iya, value masing-masing, betul. Dengan cara membandingkan si value ini dengan alpha yang dipakai kayak gitu. Oh iya, alpha di sini waktu itu berapa ya? Enggak ya? Langsung aja ya. Oh enggak, oh berarti bukan sama alpha, emang dibandingin sama 0,5. Iya, iya. Bandinginnya sama 0,05 di value-nya di sini. Nah, jika kita bandingkan p-value sama p-value ini sama 0,05, coba deh kita bandingin ya. Yang ini, yang 2,1 ini tuh negatif teman-teman. Ini tuh 2,1 dikali 10 pangkat 5. Iya. Apa sih 2,1 Pokoknya mah ini kali 10 pangkat, tapi ini ada 0,5-nya. Min 5 ya? Ya, kayak min 5 gitu. Pokoknya ini yang ada E-nya itu pokoknya negatif tuh nilainya itu. Berarti ini jika ini dibandingkan sama 0,05 kan ini lebih kecil ya. Berarti berpengaruh. Ya, berpengaruh kan, berpengaruh. Berarti yang si X1 ini tadi apa? Si suhu itu berpengaruh gitu terhadap Y. Terus sekarang yang X2 di sini kan value-nya itu nah, 0,6 ini masih lebih kecil ya, lebih kecil daripada 0,05 berpengaruh terhadap Y. Terus di sini ini 0,14. Nah, ini lebih gede daripada 0,05. Ini yang ketiga yang usia itu tidak berpengaruh kayak gitu. Gitu. Bukannya yang terakhir yang berpengaruh. Iya ya, tapi kalau misalkan dilihat dari si ini yang terakhir gede loh. Apa aku salah nulisnya ini ya? Bentar ya, aku cek dulu nanti Bapak.
Gini aja teman-teman, karena ini takutnya salah ya. Jadi untuk melihat berpengaruh atau tidaknya, kita lihatnya itu bisa dari yang tadi ya, dari koefisiennya, dari ini, semakin besar koefisiennya berarti semakin besar atau signifikan gitu pengaruhnya. Nah, kalau misal ini untuk yang masing-masing gitu. Jika untuk kita yang mau lihat pengaruh dari masing-masing X1, X2, dan X3, itu teh mau lihat pengaruhnya dari masing-masing. Nah, kalau untuk lihat pengaruhnya yang secara keseluruhan, kita bisa lihatnya di ini, di yang F efektivitas. Nah, efektivitas bandingkan dengan alfanya. Alfanya itu 0,1 kalau nggak salah. Bapak itu waktu itu pernah bilang, tapi ada di PPT nih. Jadi bilangnya itu secara lisan gitu. Kalau nggak salah 0,1. Iya. Sama 0,1 dan ini gimana? Kalau misalkan lebih kecil ya si F signifikansinya, maka dia berpengaruh ya. Iya, berpengaruh kalau misalnya lebih gede dari alfa. Dia agak berpengaruh. Jadi kalau misalkan F signifikannya lebih besar daripada alfanya, maka dia tidak berpengaruh. Tapi ini lihat, ini ada E06, nilainya negatif, kecil banget jika dibandingkan dengan alfa yang 0,1. Iya, dibandingkan dengan alfa yang 0,1, dia jauh lebih kecil banget, berarti pengaruhnya sangat besar gitu dari yang S1, S2, dan S3. Ini untuk pengaruh secara keseluruhan ya. Kalau lihat pengaruh yang satu-satu, kayak tadi, dari koefisien masing-masing ya? Ya, gitu. Iya, sama aja. Juga kalau ini mah semakin tinggi semua variabelnya. Iya, betul. Tapi dari 3 variabel itu, lihat mana yang lebih ngaruh. Iya, betul. Kalau misalnya dia lebih kecil itunya, dia tapi ngaruh ke si lajunya teh sedikit gitu ya. Lebih banyak yang si A sama B gitu. Tapi dia tetap ngaruh, tapi dia banyak A sama B. Iya, jadi kesimpulannya untuk untuk membandingkan, untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan dari F1, F2, dan F3 itu bisa dilihat dari F signifikan yang dibandingkan dengan nilai alfanya. Jika F signifikansinya kecil dari alfa, maka dia berpengaruh gitu. Semua variabelnya itu berpengaruh terhadap Y. Nah, jika lebih besar, maka kebalikannya tidak ada pengaruh sama sekali gitu. Nah, sekarang kalau mau ngebandingin nih, oke, tiga-tiganya berpengaruh. Nah, dari ketiga itu tuh mana sih kira-kira paling berpengaruh gitu ya. Nah, maka kita dapat lihat masing-masing pengaruh itu dari koefisien masing-masing variabelnya. Kayak gitu. Semakin besar koefisien masing-masing variabelnya, maka semakin besar atau semakin signifikanlah pengaruh X tersebut terhadap Y. Kayak gitu. Berarti ini paling berpengaruh. Yang berpengaruh adalah X3, karena positif ya. Yang sisanya yang X3 negatif gitu. Kayak gitu. Itu buat beres nih buat yang bab 2. Iya. Ada yang mau ditanyain dulu? Bab 3, Aman-aman. manual? Aman? Nggak ada. Yang bab 3, ada sih manualnya, kita ngitung ininya. ini nggak ada yang manual, ini yang multiple. Ada manual pun buat ngitung standar error paling. Tapi itu banyak sih. Itu susah, maksudnya kayak ribet. Ini datanya kan banyak dan eksperimennya juga banyak. Ini berarti bab 2 mah lebih ke harus tahu arti-artinya ya. Iya, betul banget Fadlan. Jadi lebih ke tahu penafsiran dari misalkan R square, multiple R, kayak gitu, standar error, dan juga si variabel mana yang paling berpengaruh gitu, pengaruhnya gimana, hubungannya gimana, kuat atau enggak, kayak gitu. Ya betul, lebih ke penafsirannya. Gimana, mau lanjut ke bab terakhir? Gas. Gas. Oke, ini singkat aja ya. Dan soalnya yang ketiga juga aku belum sempat nyatuin. Belum sempat dirangkum banyak. Ntar aku share screen yang ini. Atau mau soalnya? Mending soalnya langsung atau? Oke, langsung aja ya. Sekarang
Gol guys, gol. Di sini ramai juga lagi nobar. Iya. Iya, tapi bentar, aku lihat dulu yang tergantung ada 4, ada bentar ya teman-teman. Cool. Dua satu kalah. Match apa sih ini, babi? Udah kan nonton, gak jelas. Emang 2-1? Aing mah satu sama. Golin udah blunder lagi, Cok. Udah cowok, udah 2-1, udah gue sepele. Kok Kegolan lagi, Cok. maaf ya kok. Ah, Cok. Gue udah gak fokus statis, babi. Ngapain nonton sih Dan, gak jelas. Oke, teman-teman. Ini Persib Dan. Udah diam. Ini lanjut ya. Fadlan lucu. Fadlan lucu. Bukan gitu. Ya lanjut. Ada apa aja? Iya ini. Lanjut ya. Ini bab 3 itu tentang RBAL atau rancangan blok acak lengkap. Ini salah belajar aja ya teman-teman. Kalau ada yang tahu atau aku ada yang salah itu koreksi aja. Dan aku juga ini masih belajar gitu, belum seitunya paham. Nah, yang ini itu kapan sih gitu kita menyelesaikan soal dengan cara RBAL gitu. Bedanya dengan yang kalau ini tuh ya RBAL itu kayak mirip-mirip kayak yang nomor satu karena ini sama-sama menggunakan ANOVA gitu. Tapi kita lihat dari datanya gitu. Nah, ini ada karakteristik soal ya yang bisa diselesaikan dengan ini. Misalkan nih, nah ini tuh ada yang tambahan baru nih, ada variabel nuisance. Variabel nuisance itu adalah kemungkinan variabel pengganggu atau faktor-faktor yang selain diujikan. Misalnya nih, tadi itu kan kita mau menguji katalis. Nah, ada selain katalis itu, selain faktor-faktor itu tuh, ada lagi faktor lain yang menjadi pengganggu gitu. Contohnya dari waktu, dari pengaman, misalkan peralatan ataupun lain sebagainya gitu. Untuk lebih jelasnya mending kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Ini kita pakai yang di PPT Bapak langsung aja ya. Yang tugas kemarin aja gitu. Bentar. Video. PPT Bapak teh mana? PPT Bapak. Kuliah berapa? Kuliah terakhir ya? Mana? Kok tak ada? Apa judulnya teh? Kuliah yang 12. 12? Bentar teh sekarang. 12 kuliah 12 kuliah 8 9 nggak ada ya? Gue mau buka berarti. Bentar. Belum? Aku mau buka PPT Bapak di sini. Jadi bantuin nih teman-teman. Yang PPT 3 aku. Ada yang salah. Kemarin. Cara manualnya ya? Ya
Ya, Elva gimana belum belajar? Kan bareng Sami. Oh iya ya. Nyampe banget Pak. Iya dia belum banget. Kuliah 12. Iya iya benar ya. Wow. Diem cowok, gue delay nih. Maaf. Udah kok 2-2 kok. Emang game gak jelas. Udah cowok diem cowok, ini gue belum gol masih 1-2. Pokoknya Arhan salto, Cok. Nah, udah itu aja tuh, tungguin salto. Kenapa ya setiap AFP selalu ada timnas? Begadang lagi, Bos. Baru gol tuh di gue. Jauh juga delay ini kok. Nge-lag di sini emang. Oh udah. Dem tuh gimana? Oh dem. Karena fokus belajar. Ini cara gue balikin kamera gimana ya? Oh ini nih. Nih, udah ya? Oh iya anjir. Oke, ini ya yang bab tadi ya teman-teman. Ada 3. Ini terakhir. Lumayan, lebih ke banyak ini ya perintilan-perintilannya. Ya maaf, semakin di depan. Kamu ke bab kemana? Nah, teman-teman, kalau misalkan untuk bab 3 ini dari soalnya ya, kira-kira gimana sih gitu contoh soal yang masuk ke dalam RBAL gitu. Nah, dapat kelihatan gitu dari datanya, dari data yang diketahuinya kayak ini tuh ada dua apa ya?
Ini belum ngomongnya Belum ngomong. bentar. Gimana ngejelasinnya? Ya kayak tadi ya. Kenapa blok? Jadi guys ini teman-teman dibantu sama Yuki ya dijelasinnya yang ini. Jadi di sini kan ada yang aduh maaf. ada yang treatment, ada yang blok. Nah, treatment di sini tuh kayak kalau misalnya di yang atau yang faktornya kayak sebagai variable independennya atau sebagai X-nya. Jadi si katalisnya itu sebagai yang mempengaruhi si lajunya. Tapi karena di situ si katalisnya itu ditempatin di beberapa reaktor yang berbeda, jadi pasti dari reaktornya juga ada pengaruhnya. Jadi katalis sebagai treatmentnya, reaktornya sebagai bloknya. Atau lebih jelasnya kita coba lihat dulu ya analisis dari soalnya dulu. Nah ini kan katanya tuh ada 4 blok yaitu reaktor 1, 2, 3, dan 4. Nah jadi bentar. Mana ya soal yang ini ya? Nah ini teman-teman. Jadi seorang peneliti ingin melihat pengaruh dari 4 jenis katalis. Sebenarnya mah cuman pengen lihat apa sih pengaruh dari 4 jenis katalisnya terhadap konversi reaksi. Berarti di sini variabel dependen itu adalah independen dulu. Oke. Variabel independennya itu adalah 4 jenis katalis ini, katalisnya, dan variabel dependennya atau yang ingin dilihat si hasilnya itu ada konversi reaksinya. Jadi ini adalah yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi adalah si katalisnya. Tapi di sini ya untuk masing-masing katalisnya itu penelitinya mengujikan sekali reaktor. Jadi reaktornya itu ada 4 gitu. Jadi diujinya pada 4 reaktor. Nah kalau misalkan reaktornya beda-beda kan otomatis ada pengaruh juga kan ya dari si reaktornya. Makanya variabelnya nambah. Nah si reaktor itu disebut dengan variabel nuisance gitu, variabel pengganggu. Makanya di datanya ini tuh bakalan ada 2 kelompok ini. Yang satu ini emang variabel independen. Nah ini adalah variabel nuisance atau yang disebut dengan block gitu ya. Variabel nuisance itu jadiin block gitu. Si variabel pengganggunya itu reaktornya ya ada reaktor 1, 2, 3, dan 4. Sebenarnya yang ingin kita uji itu yang ini yang katalisnya, tapi karena kita ngujinya juga pada 4 reaktor si penelitinya itu ya makanya yang tujuan si penulisnya itu emang cuma buat uji katalis, tapi karena reaktornya beda-beda jadi pasti ada pengaruh dari reaktornya juga. Iya begitu. Iya jadi kita cari tahu juga gitu sama si pengaruh ada nggak gitu pengaruh dari reaktornya gitu. Betul terhadap konversi ya terhadap apa ya konversi reaksi itu kan. Nah udah gitu udah deh nentuin ya ini tuh sebagai variabel independen, ini sebagai variabel nuisance, dan ini si udah ya variabelnya itu. Jadi dia cuma nguji katalis terhadap konversi reaktor. Yaitu konversi reaktor kan? Iya kan? Iya betul gitu. Nah, ya jadi. Lanjut deh. Ini nih. Kata-katanya adalah Kira besok pakai data analisis apa? Gimana? Kira-kira besok pakai data analisis apa manual yang ini? Yang ini pasti kayak nggak tahu sih. Kayaknya data analisis deh. Tapi bisa jadi sih. Soalnya panjang ya. Oh, lebih banyak analisis ya bisa. Ya. jadi langsung ke data analyzer. Ya, ini Soalnya ininya ponnya iya soalnya ini rumus-rumusnya agak panjang teman-teman tuh kayak gini ya.
Oh iya, Masya panjang Allah. ini. Iya Kemarin yang betul. tugas kita itu pakai apa? Pakai data analisis. Ya, Oh, data ya analisis udah. ya. Coba ya kita lihat di sini. Yang tugas itu kemarin pakai, ya kan pakai cara data analisis kan di sini juga. Tapi ada juga yang hitung manual. Panjang sih kalau hitung manual. Kayak takut adanya kita salah ngitung nih, salah ngalihin atau salah gimana. Nah, ini si variabelnya itu ada 2 gitu. Variabel independen sama nonsense gitu. Mana? Nah, ini. Coba nih ikut ya. Bentar. Terakhir ya. Regina, tanya dong. Iya boleh gimana? Ini kan ada 2 ya. Apa ya? Ibaratnya bahasnya gimana ya? Ada 2 gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan satu-satu ya. Nah, itu kalau di Iya data betul. analisis beda apa? Nah, Di di data rows-nya bukan? analisis. Kenapa? Di pengisian raw apa ya? Oh iya ada raw-nya nanti. Dan juga ada pemilihannya kan itu ANOVA nih, ANOVA to vector. Ada yang without sama ada yang ada with replication. Artinya ada yang tanpa pengulangan, ada yang pakai pengulangan. Contohnya kayak ini ya tugas yang ini. Ini with replication, ada pengulangan di setiap suhunya, di setiap suhu 100 itu 2 kali. Suhu 200 juga 2 kali gitu. 2 kali pengulangannya. Di pakainya itu bentar aku saya coba yang ini nih. Tadi di data analis. Ini bisa kamera. Nah ini teman-teman. Pilih yang misalkan contoh yang ini tuh kan ada with replication. Ngepin. Apa harus? Ini buat kita aja gak sih full screen-nya? Kita tinggal full screen. Oh iya. Yang lain itu bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang ini? Nah, yang ini nih, kalau with replication itu berarti Oh, disusah katanya di bentar atuh. Kirain lagi ya. bentar ini tuh. Oh, ini bisa nggak dipin? Bentar. Ini unpin. Nah, yang kayak pin. Bentar. Oh, nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa ngepinin yang sendiri ya? Ini tuh alfanya berapa sih kemarin teh? Soalnya alfanya berapa? Alfanya 0,1. 0,1. Alfanya 0,1 karena dikurang 0,9 ya? Iya, betul. 1 dikurang Karena di sini kan 0,1. diketahui DF ya, DF-nya itu 90% atau 0,9. Berarti 1 dikurang, kan tadi untuk mencari DF. Jadi alfanya itu 1 dikurangi DF kayak gitu. Jadi 1 dikurangi 0,9 jadi 0,1. Itu alfanya. Kalau rows itu apa sih, Rek? Bentar Buat nih. ngisi apa itu? Oh iya, raw mana ada raw di sini. Nah, itu yang bola. Apa yang dapat application. Oh ya, coba nih yang with dulu. Bentar ya, Rizko ya. 0,1. Iya, 0,1. Dua-duanya deh. Ini apa? Ini nih harus dikurangin dulu 1 min itu. Oh, ini juga dikurangi. Iya, jadi kalau misalkan ini ya, kan tadi alfanya udah dapet nih 0,1. Tapi untuk dimasukkan ke data analysis itu yang udah dikurangin ya. Bukan, enggak sih, bukan. Itu tuh karena ini kan Enggak. Gini nih. Iya, tapi untuk yang di sini alfanya tuh tadi nih kayak yang di ANOVA single vector 1 min alfa kayak gitu. Tapi itu buat yang cara manual. Tapi itu buat cara manual kan yang dikurang 1 min alfa 0,9. ini kok di manual. Apa ya? Bentar teman-teman. Ini lagi ngemusingin alfa dulu.
Tadi Rizko nanya ya itu ya yang raw ya. Itu teh ada di ANOVA yang with replication. Nah, raw per sampel itu tuh ini enggak sih jumlah ininya? Waktu itu 2 kan? Pengulangannya 2 kali kan? Iya. Jadi jumlah pengulangannya ya. Raw Ini sama 0,9. iya. Alfanya teh 0,9. Iya, Dimasukin ke iya yang dimasukin ke etalase. Iya. lihat di atau dari aku waktu itu teh Iya, segitu semuanya segitu. Oh, biasa kan Ya. sama enggak Sama. totalnya 217. Iya sama. Oh iya sama. Jadi raw itu jumlah pengulangannya. Berapa kalau ini mah nanti teh si Ferodo ini teh jangan dimasukin kan cuman ini sama AB sampai Iya, ABC. betul. Jadi Rizko untuk raw di data analisis buat yang with replication itu adalah jumlah berapa kali pengulangannya. Kayak gitu. Oh, berarti kalau yang ini kan with replication nih 13-14-2 nih ya. Iya, betul. Berarti 2 row-nya. Iya, betul 2 karena ini 2 pengulangan per jadi di suhu 300 itu untuk A, B, C, D itu masing-masing 2 kali kayak gitu. Berarti rawsnya adalah 2 kayak gitu. Kalau misalkan 4 kali berarti 4 gitu. Dimasukin rawsnya ya. Oke, siap. Kalau alfanya itu gimana jadinya? Nah, kalau untuk alfanya karena di sini kan si alfa itu 90% ya. DF-nya maksudnya. Nah, untuk mendapatkan alfa itu adalah 1 min DF. DF di sini kalau kita rubah ke bentuk desimal kan 0,9 ya. Berarti 1 dikurangi 0,9 adalah 0,1. Nah, itu alfa murninya. Real alfa itu ya. Nah, sekarang yang dimasukin ke apa? Yang dimasukin ke data analis atau yang kita hitung adalah 1 min alfa. 1 min alfa. Jadi 1 min 0,1 jadi 0,9 alfanya. Ngerti nggak? Ngerti. Iya, kayak gitu. Jadi kayak tadi mas 1 dikurangi 0,9 itu mah karena untuk kita mencari alfanya benar-benar alfa gitu ya. 0,1 itu alfanya. Nah sekarang, tapi untuk yang dimasukin ke data analis itu si alfanya yang 1 dikurangi alfa gitu. Hasil dari 1 dikurangi alfa dapat deh 0,9 karena 1 dikurangi 0,1 kayak gitu. Itu aja. Nah, hasil dari yang ini ya, dari yang tugas 1 dan 2, ini aku ada, bentar aku share screen lagi. Nah ini contoh waktu itu pengerjaan tugas ini ada bekas Excel yang aku tuh, tapi ini baru cara yang cara yang ini cara data analis. Kalau data manual mah kita hitungnya lumayan, tapi bisa sih kita bikin kayak gini. Pokoknya yang cara Bapak gini, yang Bapak juga ngasih, ya yang pada Bapak share itu contoh pengerjaannya. Ada yang with replication, ada yang without, sama ada yang ANOVA single factor gitu. Yang kayak yang nomor 1 tadi, bab 1 maksudnya. Apa itu yang pakai apa? Ini pakai ada data analyze. Segini. Ini aku manual tapi nggak beres dan data analyze gitu. Ini buat yang with replication. Ini yang without sih, yang tadi, yang ini yang buat yang nomor 1 ya, yang ini. Kayak tadi kan diketahui nih laju alirnya itu ini ya ada 60, 70, 80, 60, 90. Nah, ini laju alirnya itu adalah si variabel ya X-nya atau variabel independennya yang mempengaruhi si Y. Y-nya di sini apa ya tadi di soal? Treatment. Y-nya itu Y-nya ini Y yang dipengaruhinya itu apa? yang dipengaruhinya Iya.
Tadi kan ini laju alir. Namanya laju alir ya sebelah kiri. coba buka lagi ke PT. Bukan lagi alir dong. Bukan. Katalis gak sih? Bukan katalis. Bukan laju alir gak sih? Nomor contoh 14 di satu. Yang soal. Ada di bawah di atas. Iya, bawah. Yang berapa mana? Yang atas. Nah, ini laju alir kan? Laju alir. Nah, ini tuh untuk oh ya, yang Y-nya itu adalah kinerja unit dehidrasi ya. Oh iya. Unit dehidrasi. Nah, itu tuh unit dehidrasi itu tuh bakalan dipengaruhi oleh variabel independennya yaitu laju alir di sini. Tapi karena diujinya itu pada beberapa karena pada beberapa jenis, ada beberapa jenis itu. Jadi sih ada beberapa jenisnya, ada jenis A dan jenis B kayak gitu. Makanya ini ada variabel Nuisance-nya atau bloknya kayak gitu. Nah, di sini kan terlihat tidak ada pengulangan kan, jadi semuanya satu-satu gitu. Di pada yang jenis A dan jenis B, di yang laju alirnya 60 satu-satu, nggak ada pengulangan gitu ya. Berarti ini without replication kayak gitu. Nah, dari data ini kita bikin Y kuadrat, YJ sama YJ kuadrat. Y itu apa sih? Yaitu ada penjumlahan dari ini N5 O5 Sama ini B. ini ya. Yaitu dijumlahin yang ada di unit A sama unit B kayak gitu. Ya sebetulnya sampai beres ya, sampai yang air yang ke 90. Jadi jumlahin A dan B kayak gitu. Ya, untuk YI. Nah, untuk YJ ini dijumlahinnya ke bawah ya. Ini dijumlahinnya ke bawah untuk YJ. Dijumlahin dari A yang pertama yang saat lajuannya 60 sampai yang A-nya itu saat lajuannya 90. Ini dijumlahin itu jadi YJ. Kalau misalkan horizontal itu YI jadinya, kalau vertikal ke bawah itu YJ namanya. Penjumlahan ya teman-teman, dari atas sampai bawah dijumlahin jadi YJ. Ini juga sama, yang B ini sampai sini dijumlahin jadi YJ. Kemudian yang YI itu kalau dijumlahinnya secara horizontal, A ditambah B, kemudian sampai yang ke 90 ini. Didapat nih YI sama YJ-nya. Nah, sekarang masing-masing YI sama YJ-nya itu kita kuadratin masing-masing, terus kita jumlahin lagi. Kan ini udah dikuadratin nih, ini dijumlahin YJ kuadrat yang A sama YJ kuadrat yang B. Jadi ini dijumlahin, ya jumlah ini ditambah ini gitu. Terus kalau YI juga sama, masing-masing YI-nya itu dikuadratin dulu, baru dijumlahin semuanya dari sini sampai sini gitu. Ini total pokoknya Maya. Ini aku kasih tanda dulu kayak gitu. Nah, di sini ada juga FK itu dibutuhin buat ngitung ini. Atau langsung aja pakai data analisis ya, biar cepet. Atau mau pakai cara manual ya, data analisis saja. Manual ya? Ada cara manualnya itu, bentar ya. Kira-kira data analisis. Aku tuh nyatet dah waktu itu kita tuh ini ya kan? Yang data analisis tuh RBAL sama yang susah pokoknya. Ya, regresi gak sih? Paling ini manualnya cuma ngitung rumus-rumusnya, nggak ngitung kayak gitu. Tapi emang ini rumus-rumusnya tadi juga kan lumayan panjang. Kemungkinan pakai data analisis. Nah, kalau pakai data analisis ini ya didapat Kayak tadi ya? Iya, analisisnya itu ke data analisis itu ke ANOVA to vector without replication, karena tanpa pengulangan. Gitu, di sini didapat nih. Yang dilihat itu adalah, kan kita buat uji apa sih? Sebentar ya. Apa ini nih, uji apa ini? Ya, without replication.
tadi yang di ujung itu jadi ya sih tadi ada yang Nah, iya. Tapi kemarin kita mute. Ada deh di atas nih kalau nggak salah. Nah, kan ya. Nah, ini. Iya. Oh, beda. Isinya ada 3 ya. Di apa ini ya Mbak, ada itu ada yang sama Baris kepikir ini ada kesamaan efek kolomnya ada Kolom berarti treatment. iya. Ini kan berarti kalau di sini AB itu barisnya gitu. Iya, betul. Kalau RBAL tuh dipakainya ketika apa? Kan kalau kayak yang anu sama untuk melihat perbedaan Iya. samaan gitu kan. Kalau ini sama sih kayak untuk menguji ininya si variabel independennya. Tapi di sini ada tambahan sama variabel nuisance gitu. Kan kalau yang Iya. baca sama kan cuma jadi kalau ingatnya itu aja gini. Iya, betul. Kalau ini mah ada juga nggak faktor dari hal lainnya? Iya, betul, dari si pengganggunya juga, betul. Nah, contohnya nanti itu bakal kesimpulannya itu kan ini gini ya, 3 ya. Jadi hipotetesnya gimana kita sebenarnya? Kemarin kita Miu kan? jadi kita kemarin mie doang kan. Miu kan ada fotonya nggak? Apa? Yang tugas kemarin ada nggak nih? Ini Foto pengerjaan tugas di Polionya. oh ada. Oh, bentar. Aku fotonya Yuki. Tunggu ya. Ini kayaknya biar lebih mudah ya. Jadi saya kirimkan autan. Iya, nanti kita lihat juga nih. Ini kalau misalnya Ini Bu. kalau dari tabel berarti dia nggak ada dampak. Iya. Miu kan? Miu. Miu. Ini kok iya kan? Iya, nanti Miu aja. Tapi dilihatnya dari masing-masing gitu ya hitungnya. Ini hitungnya juga ada 3. Ini ada 2. Cuma ada 2. Ini mah yang with ya? With application ya? Nah, jadi teman-teman buat kesimpulannya mana kita bakal dilihat dari F-nya. Jadi kembali lagi kayak tadi nih, kayak Nova yang awal. Jadi ngebandingin F sama F hitung yang ini ya. F hitung sama F kritis atau F tabel kayak gitu. Kalau yang ini gitu. Ya, sama kayak mirip yang bab 1. F dan F itu. Iya, F doang F hitung, ini F kritis. Berarti H0 H1 lagi. Iya, H0 H1 kayak gitu ininya. Kita ya, oh ya kan tadi hanya satunya kalau buat rows dan kolom. Iya, tapi kemarin kita itu doang ya? harusnya emang ada beberapa ya. Nah, harusnya teman-teman kalau di ini tuh kita bikin buat row sama kolom si H0 H1-nya itu. Jadi kalau misalkan ini ya. Nah, jadi hipotesisnya tuh bakal ada kesamaan efek percobaan pada baris. Baris di sini adalah ini ya. Bentar teman-teman. Tunggu ya, Reginanya lagi ditelepon.
Teman-teman bentar, dikit lagi dah. Kesimpulannya aja ya. Ya jadi untuk yang without replication nanti itu kesimpulannya bakal ada dua ya. Dua dilihat dari yang bloknya sama yang ini yang bloknya sama yang treatmentnya kayak gitu. Yang bloknya itu berpengaruh signifikan apa enggak, dan yang laju aja juga berpengaruh signifikan apa enggak. Itu bisa ngebilang kayak gitu. Mana dari F hitung. Nah, dua-duanya kan ada F hitungnya nih. F hitung yang Raus ini adalah buat yang Raus itu buat treatment atau buat sama aja kalau ya betul. pada SKL-nya berarti si F hitungnya itu Yang dari treatment itu si treatment itu nggak berpengaruh signifikan terhadap apa istilahnya terhadap ya dianya itu. Jadi teman-teman gini, buat nanti kan kesimpulannya bakal dua ya sama, dan itu tuh dibandinginnya antara F hitung sama F kritisnya. Di sini F hitungnya ada dua, ada yang raw sama yang kolom, begitupun dengan F kritisnya. Nah, yang raw ini buat yang treatment, berarti di sini ada buat si laju alir, dan yang kolom ini buat yang blok. Di sini yang unit A, unit B gitu ya, yang itu. Nah, sama-sama jika keduanya ya F hitungnya itu lebih besar daripada F kritis, maka F hitungnya lebih Raus itu buat treatment iya. Iya. F hitung si treatmentnya itu Lebih kecil ya, lebih kecil dulu. dari F tabel, berarti si treatmentnya itu nggak punya dampak yang signifikan terhadap apa yang ditulisnya tuh. Iya. Kalau misalnya F hitung dari si treatmentnya itu lebih besar daripada F tabel, berarti dia punya dampak signifikan terhadap dia-nya. Berarti artinya kalau F hitungnya intinya lebih besar daripada F kritis itu punya dampak yang signifikan. Kalau lebih kecil berarti tidak punya, baik itu untuk raus, untuk yang treatment atau kolom atau yang block kayak gitu. Nah, ini juga berlaku buat yang with replication gitu kan. With replication di sini bakalan ada 3 gitu kesimpulannya, dari yang sampel, kolom, sama interaksi. Yang sampel ini adalah Kan kolom tadi apa tadi kolom itu si blok ya, kolom ini blok. Sampel itu yang treatment gitu. Sampel itu treatment sama aja ya, cuman ini diganti, dan ini karena ada ada pengulangan atau replication, maka ada interaksi gitu. Nah, jadi ada tambahan, jadi ada 3 kesimpulannya. Kesimpulan dari yang treatment, kesimpulan dari yang blok, sama kesimpulan antar interaksi. Semuanya ketiganya sama dibandingkan antara F hitung dengan F kritis. Kalau lebih besar maka berpengaruh signifikan, jika lebih kecil tidak berpengaruh signifikan. Itu kesimpulannya ya. Nah, oke, mungkin yang bab 3 ini aku simpulin gitu aja ya teman-teman. Dan sekarang aku coba review lagi dari yang awal. Nggak usah Iya, intinya aja ya. Untuk dari yang awal nih, dari yang bab 1 UJF. UJF itu ada 2, ada yang untuk 2 sampel aja, dan ada juga yang untuk inovasi lebih dari 2 sampel. Tapi yang untuk 2 sampel itu pengujiannya untuk variansi, untuk mengetahui apakah ada perbedaan variansi antara sampel 1 dengan sampel 2 gitu. Itu ya keywordnya, apakah ada perbedaan kayak gitu. Berarti menggunakan sama dengan H0 dan H1-nya itu ya. Gitu. Terus kalau misalkan kesimpulannya, berarti tadi sama ya, kesimpulannya itu lihat tadi tolak H0-nya atau gagal tolak H0-nya, perbandingan antara F hitung dengan F kritisnya itu udah pasti ya, udah ini gitu. Nah, bentar teman-teman. Selanjutnya buat yang ANOVA single factor itu tuh digunain untuk datanya kayak sama mirip kayak yang 2 sampel, tapi ini yang diuji itu rata-ratanya. Nah, buat yang rata-ratanya ya gitu, jadi buat apa sih namanya tadi teh, buat uji rata-ratanya, jadi pakai mu. Kalau tadi kan tahu kuadrat ya, tahu satu kuadrat sama dengan tahu 2 kuadrat. Nah, kalau yang ANOVA one factor atau single factor itu tuh mu ya, karena menunjukkan rata-rata, dan data itu lebih dari 2, minimal ada 3 atau 4 lah kayak gitu. Itu pasti
menggunakan itu ya ANOVA single factor. Dan itu sama-sama misalkan itu teh sama-sama katalis, sama-sama adsorber misalkan kayak gitu datanya. Nah, kemudian yang kedua untuk regresi. Nah, regresi ini nggak ada uji F, cuman ada sih. Enggak ada. Bisa kata. Tapi itu mah di data analisis data adanya. Tapi kita nggak pakai itu intinya Maya. Intinya untuk yang dia bab 2 itu kita cuman nyari ininya apa? Iya, apakah ini nyari regresi persamaannya untuk mencari ya topiknya gitu, dan banyak penafsiran dari R aja, kemudian square, terus apa yang signifikan dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga buat yang si RBAL ini itu tuh dilihatnya apakah dia with atau without replication, itu terlihat ya ada pengulangan dan tidaknya gitu. Cara kita ngetahuin ini masuk RBAL atau ANOVA biasa gimana? Nah, kalau RBAL ini tuh ada apa ya? Ada dua sih itunya tuh variabelnya itu ada variabel independen, yang di kiri ya. Yang di kiri itu ada variabel independen. Nah, yang di tengah itu tuh adalah variabel nuisance atau variabel pengganggunya kayak gitu. Yang kita jadikan blok kayak gitu ya. Gitu teman-teman kesimpulannya. Gimana? Masih ada yang mau tanyain atau enggak? Tadi yang RBAL kalau F apa sih? F hitung ya? Iya, F Ya, hitungnya. F hitung lebih dari alfa, Iya, berarti berarti berpengaruh signifikan. obrolan. Iya sih itunya itu. Nah, untuk yang RBAL aku simpulin lagi ya, kalau yang with replication itu ada 3 kesimpulannya. Dari yang treatment, terus dari yang block, sama dari yang interaksi. Dan tiga-tiganya itu sama-sama dikaitkan atau membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika lebih besar F hitungnya daripada F tabel, maka si treatment atau block atau interaksi tersebut berpengaruh gitu ya terhadap Y gitu. Y-nya sesuai soalnya apa gitu, apa yang dipengaruhinya kayak gitu. Nah, kalau yang without itu bakal ada 2 kesimpulan dari yang treatment sama yang blocknya gitu. Sama, jika F hitungnya lebih besar maka dia berpengaruh signifikan, dan jika tidak lebih atau lebih kecil si F hitung daripada F tabel itu tidak signifikan pengaruhnya gitu. Tadi alfanya berapa tuh? 0,1 ya? 0,1 alfanya. Tapi yang dimasukin ke analis 0,9. Iya, betul 0,9. Jadi 1 dikurangi alfa kayak gitu. Yang dimasukinnya dari 1 kurangi alfa. Gimana teman-teman? Udah, ada lagi yang mau tanyain nggak? Nanti aku kirim ya ini rangkumannya. Ya, aman. Oke. Semangat buat besok, bismillah ya. Semoga lancar teman-teman. Semoga apa yang tadi kita pelajari bermanfaat. Pokoknya aku minta maaf kalau ada yang kurang jelas atau aku banyak belepotan ngejelasinnya, maafin ya. Nanya lagi ke Regina. Regina mau balik. Guys. Oke, nanti aku kirim ya teman-teman. Makasih banyak. Kalau misalkan nggak ada yang nanya, tapi kalau misalkan mau nanya boleh ke WA aja ya. Insya Allah aku jawab. Ray. Makasih Regina. Makasih Regina. Tolong upload Regina. Alah, Fadlan nggak dengerin itu.